Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya yang bernama Khairunisa Jaya Buruh Tagalung dengan NIM 1062432. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang filsafat Islam menurut Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Baiklah, berikut akan saya jelaskan. Jadi baiklah, yang pertama itu ada metode dari Bayani, yaitu fondasi tekstual. Bayani itu metodenya berpikir berbasis teks wahyu atau juga Al-Quran, hadis, dan tafsir ulama sebagai sumber dalam utama pengetahuan. Jadi dari contoh Bayani klasiknya itu kewajiban bayar berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai legitimasi kepemimpinan dalam Islam. Bayani itu ibarat dari fondasi rumah, memberi dasar kuat agar bangunan hukum itu tidak goyah dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Terus yang kedua itu ada metode dari Burhani, yaitu dimensi rasional. Di Burhani itu adalah metode berpikir berbasis akal, logika, dan observasi empirisi untuk memahami realita dari hukum. Contohnya, Umar bin Khattab menunda pemberian zakat untuk mualaf karena konteks sosial telah berubah dan tidak lagi diperlukan. Contohnya, Burhani ibarat jendela rumah, memberi pandangan keluar agar hukum Islam tidak terkurung di ruang saja. Terus yang ketiga, ada metode dari Irfani, yaitu dimensi spiritual. Jadi berbasis intuisi dan pengalaman spiritual sebagai sumber pengetahuan batin. Contohnya, pemimpin adil bukan hanya secara formal tetapi juga secara zuhud, amanah, takut kepada Allah dalam setiap keputusan. Jadi Irfani ini ibarat lampu di rumah, memberi cahaya batin agar hukum dijalankan hati nurani dan kesadaran moral yang sangat tinggi juga. Jadi integrasinya tuh dari Bayani, Burhani, dan Irfani. Dasar-dasarnya yaitu kalau yang Bayani itu dasar normatif dari wahyu dan teks suci sebagai fondasi hukum Islam, dan Burhani itu dasarnya rasional melalui akal dan realitas sosial yang berkembang, sedangkan Irfani itu dasarnya spiritual dengan kesucian niat dan moral yang tinggi. Dalam filsafat hukum Islam, mereka ini ada ontologi hukumnya, wahyu sebagai sumber ekstensi, dan menurut espektologi hukumnya, akal dan ijtihad, sedangkan aksiologi hukum, kemaslahatan lahir batin sebagai tujuan. Jika hukum Islam ibarat pohon, Bayani adalah akar, Burhani adalah batang, Irfani adalah buah dan aroma yang memberi manfaat bagi semua. Rujuk langsung pada Al-Quran, menggunakan qiyas, menetapkan hukum haram. Kesimpulan Bayani, aturan pelanggaran miras sahih karena selaras dengan teks wahyu. Kesimpulannya, Bayani ini menegaskan dasar normatif, Burhani itu menekankan rasionalitas, yang ketiga Irfani itu menambahkan nilai moral. Jika digabung, kebijakan hukum lebih secara kuat melalui teks, rasional, dan etis. Setelah materi selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam as-sunnah. Jadi as-sunnah itu manifestasi wahyu dan tindakan ideal. Jadi mengapa perbuatan Nabi Muhammad SAW yang manusiawi dapat menjadi sumber hukum yang mengikat umat Islam? Jawabannya, jika Al-Quran adalah konstitusi hukum, maka sunnah adalah putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bagaimana pasal-pasal mungkin diterapkan secara nyata. Jadi pengertian as-sunnah itu menurut bahasa, sunnah berarti itu yang jalan atau cara hidup yang baik, yang terpuji maupun tercela. Jadi secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang berkaitan dengan hukum syar'i.
Jadi jenis-jenis sunnah itu berdasarkan bentuknya itu ada 3, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Jadi apa itu sunnah kauliyah? Sunnah kauliyah menunjukkan etika keadilan sosial, praktik konkret dari pemerintah Quran, mengajarkan toleransi dalam ijtihad. Fungsi sunnah dalam Al-Quran menjelaskan ayat yang global atau mujmal, menguatkan hukum Quran, menjelaskan tujuan dan hikmat hukum, menetapkan hukum baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.